Baik, Bapak Ibu, hari ini tanggal 29 April 2021 ya. Materi kita tentang analogi. Nah, kita sudah bahas sebelumnya tentang verbal termasuk analogi ya. Verbal berarti secara lisan ya atau bukan tertulis. Kemudian untuk eh, melatih kemampuan verbal kita ya tentunya banyak membaca atau literasi. Nah, kemudian yang bisa dijadikan rujukan bisa dibuka di halaman web KBBI milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa juga lewat aplikasi yang ada di smartphone-nya, bisa menggunakan Android ya dengan kata kuncinya KBBI. Kemudian tes analogi berkaitan dengan hubungan antar kata bisa merupakan fungsi derajat karakteristik, definisi jenis bagian keseluruhan maupun sebab akibat. Untuk tips dan triknya, yang pertama cari kata kunci hubungan ya. Yang kedua, buat kalimat yang mudah dipahami. Yang ketiga, selidiki jenis katanya apakah merupakan kata sifat, benda, kerja, subjek, objek, kata tentang keadaan maupun tentang profesi atau pekerjaan. Untuk jenisnya ada bentuk tes analoginya ada 4. Saya kasih contoh. Untuk contoh tunarungu ya yang memiliki gangguan telinga, gangguan pada telinga, sedangkan tunawicara memiliki gangguan pada mulut ya. Nah, bentuknya itu bisa yang ditanyakan merupakan satu kata ya. Satu katanya bisa di ujung kanan ya. Kata kedua di sebelah kanan, bisa juga kata pertama yang di sebelah kanan. Ataukah bisa jadi kata kedua yang di sebelah kiri atau kata pertama yang di sebelah kiri ya. Tapi umumnya ini yang pertama ya. Yang ditanyakan itu adalah yang paling kanan ya. Nah, ini umumnya contoh bentuk tes analoginya. Kemudian yang kedua, ada dua yang tidak diketahui. Ya, bisa jadi kedua-duanya di sebelah kanan, bisa jadi kedua-duanya di sebelah kiri. Ya, jadi untuk kasus seperti ini sama saja ya, mau dua-duanya di sebelah kanan, mau dua-duanya di sebelah kiri, teknik atau cara menyelesaikannya sama saja. Kemudian yang bentuk yang ketiga itu baik di sisi kiri maupun di sisi kanan, kata yang keduanya itu yang ditanyakan ya. Ataukah bisa jadi bentuknya menjadi kedua untuk kedua bagian ya, bisa jadi kata pertamanya yang ditanyakan. Jadi untuk menjawabnya sama saja ya, karena ini bisa dibolak-balik seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ya ini kalau yang ditanyakan kata pertama dan kata kedua pada masing-masing sisi ya. Ya, ini yang ruas kirinya kata keduanya yang ditanyakan, sedangkan di ruas kanannya kata pertamanya yang ditanyakan. Atau bisa juga ditukar menjadi untuk sisi kiri kata pertama yang ditanyakan dan untuk sisi kanan kata yang kedua yang ditanyakan. Jadi ini sama saja ya, tapi nanti bisa didapatkan kasus-kasus yang umum ya. Oke. Karena hari ini kita hanya akan membahas tentang soal-soal, saya siapkan cukup banyak soal-soal hari ini. Dan ini untuk tes seperti ini waktunya singkat saja ya. Paling lama itu 30 detik harusnya sudah bisa terjawab. Baik, kita langsung saja mulai ke contoh yang pertama. Waktu yang saya kasih hanya 30 detik ya. Sangat singkat sih, tapi memang ini soalnya simple, untuk menjawabnya juga tidak terlalu sulit. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. Silakan waktunya 30 detik. Kita mulai dari sekarang.
Oke, ada yang menjawab? Luar biasa cepat sekali. Oke, terima kasih. Ada 3 jawaban yang masuk. 4 ya, 4 jawaban yang masuk dan sangat cepat ya menjawabnya. Ya, dingin selimut sama dengan hujan titik titik. Nah, ini tinggal dibuatkan apa ya? Dicari dulu kata hubungannya dingin dengan selimut ya. Apa hubungannya antara dingin dengan selimut ya? Kalau kita kedinginan ya tentu kita membutuhkan selimut ya. Begitu juga dengan hujan ya. Kalau kita kehujanan ya yang kita butuhkan adalah tentu saja jawabannya payung atau B ya. Nah, masa hujan butuh air, ataukah hujan butuh banjir, ataukah hujan butuh basah? Nah, itu jelas salah ya. Jadi kalau untuk satu kata yang dicari itu sangat mudah sekali ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, semua jawaban betul. Waktunya sama 30 detik. Oke, waktunya habis. Ada 2 jawaban, ada jawaban Delta dan ada jawaban C, Charlie. Tidak masalah ya, kita latihan hari ini. Oke, semir sepatu ya. Semir dipakai untuk membersihkan sepatu. Sedangkan sikat dipakai untuk membersihkan, kalau kuku jelas bukan ya. Kalau rambut pakai sikat, tidak ya. Kemudian baju bisa pakai sikat ya. Kemudian gigi juga bisa pakai sikat. Jadi ada 2 jawaban kemungkinannya ya. Jadi bisa untuk baju, bisa juga untuk gigi. Tapi yang lebih tepat itu yang mana? Nah, kalau sikat untuk baju ya hal yang biasa ya, tapi kalau sikat untuk gigi itu kurang tepat ya, karena harusnya sikat itu untuk gigi itu lebih khusus ya, yaitu sikat gigi ya. Kalau dituliskan sikat gigi berarti untuk gigi, tapi kalau sikat saja berarti dia lebih umum ya. Kalau lebih umum, sikat yang umum dipakai itu adalah sikat baju. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah baju. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Waktu 30 detik. Oke, waktunya habis ya. Kita lihat seperti apa hubungan kayu dengan pohon ya. Kemudian emas hubungannya dengan apa? Kayu berasal dari pohon, sedangkan emas berasal dari tambang ya bisa. Kemudian emas dari perhiasan ya. Kalau emas dari perhiasan ya itu bentuknya ya. Berarti perhiasan salah. Kemudian emas berasal dari mahal. Nah, ini juga salah. Kemudian emas berasal dari logam. Nah, ini kurang tepat ya, karena emas itu merupakan bagian dari logam atau merupakan jenis-jenis logam. Jadi yang paling tepat itu jawabannya A ya. Jadi emas itu diperoleh dari tambang. Ya, sama halnya dengan kayu diperoleh dari pohon. Untuk emas
diperoleh dari logam itu kurang tepat ya, karena emas itu merupakan salah satu jenis logam. Oke, contoh berikutnya. Waktunya 30 detik lagi. Oke, waktunya habis ya. Oke. Ada jawaban masuk, jawabannya C. Kita lihat bulan dan bumi. Ya, bulan merupakan satelit dari bumi, sedangkan Jupiter merupakan satelit dari apa? Sedangkan Jupiter itu sendiri merupakan planet ya. Berarti hubungan antara satelit itu tidak tepat. Kita ganti hubungannya menjadi misalnya bulan mengelilingi bumi. Nah, sedangkan Jupiter mengelilingi, ya Jupiter itu merupakan salah satu planet ya di sistem tata surya kita. Jadi Jupiter itu mengelilingi matahari. Oke, jawabannya benar semuanya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Waktunya sama 30 detik. Oke, untuk soal ini saya lihat jawabannya cepat sekali masuk ya. Kira sudah mahir semuanya. Mobil, bensin sama dengan pelari titik-titik. Jadi mobil membutuhkan bensin, sedangkan pelari membutuhkan apa? Ya, membutuhkan makanan, iya. Membutuhkan sepatu juga iya. Membutuhkan kaos, iya. Pelari juga membutuhkan lintasan. Jadi kalau kita mengambil kalimat seperti ini, maka semua jawaban bisa jadi benar. Oleh karena itu, kita ganti kalimatnya ya. Kita ganti, mobil membutuhkan bensin sebagai sumber energi ya. Sedangkan pelari membutuhkan titik-titik sebagai sumber energi. Ya, tentu saja jawabannya adalah makanan ya. Bisa juga kita bisa melihat bahwa bensin itu merupakan bahan yang habis pakai. Di antara jawaban yang ada, makanan ini adalah habis pakai ya. Jadi sekali makan habis. Kalau sepatu bisa dipakai berkali-kali. Begitu juga kaos dan lintasan bisa dipakai berkali-kali. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada dua titik-titiknya. Waktunya sama 30 detik. Oke, ini juga luar biasa, sudah semakin cepat cara menjawabnya. Ya. Panggung aktor sama dengan titik-titik titik-titik. Ah, ini untuk bentuk yang kedua ya. Kalau bentuk yang pertama tadi hanya satu titik-titiknya. Nah, sekarang untuk bentuk yang kedua ada dua titik-titiknya dan semua titik-titiknya berada di satu sisi yang sama, yaitu di sebelah kanan semua. Oke. Jawabannya panggung merupakan tempat aktor bermain, sedangkan titik-titik merupakan tempat titik-titik bertarung. Ya, jadi kalau kita gunakan kata mahasiswa, sedangkan mahasiswa merupakan tempat dosen bertarung. Nah, ini kurang bagus ya, atau tidak tepat. Kemudian pencuri dengan polisi.
Kemudian ada bengkel tempat motor, ya. Kemudian ada ring tempat petinju. Jadi yang paling tepat itu adalah D jawabannya ya. Oke, semuanya menjawab dengan betul. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Waktunya sama 30 detik. Oke, waktunya habis. Oh, hanya dua jawaban yang masuk. Nah, ada jawaban delta dan ada jawaban beta. Oke, tablet obat sama dengan titik-titik, titik-titik. Kita lihat hubungan antara tablet dengan obatnya. Tablet itu merupakan salah satu bentuk atau jenis obat ya. Obat yang berbentuk tablet ya. Jadi tablet merupakan salah satu bentuk obat. Sedangkan titik-titik merupakan salah satu bentuk titik-titik. Kita lihat apakah pasir jawabannya. Pasir merupakan salah satu bentuk batu. Nah, kurang tepat. Kayu merupakan salah satu bentuk lemari. Nah, kayu itu apa ya? Bahan dasar dari lemari. Kemudian kertas ya. Kertas merupakan bukan bentuk tapi bagian ya. Kertas merupakan bagian dari buku ya. Kemudian yang terakhir adalah koin merupakan salah satu bentuk logam. Jadi logamnya bisa berbentuk koin, bisa juga logamnya berbentuk batangan atau berbentuk balok dan sebagainya ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah delta. Jadi koin merupakan salah satu bentuk logam. Baik, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Silakan dijawab. Oke, sudah ada jawaban masuk 3 orang. Mari kita lihat hubungan antara kuman dan penyakit. Ya, kuman bisa menimbulkan penyakit. Nah, kemudian api dapat menimbulkan kebakaran, ya bisa. Kemudian ayam bisa menimbulkan atau menyebabkan telur. Nah, ini aneh kalimatnya ya. Luka menyebabkan kecelakaan. Nah, ini terbalik ya. Kecelakaan bisa mengakibatkan terluka. Kemudian dokter dapat menyebabkan obat. Nah, ini juga keliru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Baik, lanjut lagi ke contoh berikutnya. 30 detik. Oke, waktunya habis. Oke, semua jawab C ya. Oke, kita lihat hubungan antara kulit dengan raba ya. Kulit sebagai alat peraba ya. Digunakan untuk meraba, kemudian hidung bisa pakai menghisap, boleh. Lidah bisa pakai untuk menjilat, mata untuk melihat,
dengar untuk telinga. Ini jawaban deltanya sudah pasti salah ya. Berarti ada A, B, C yang mungkin benar. Kita lihat satu-satu lagi ya. Fungsi utama kulit bisa sebagai alat peraba ya, fungsi utamanya. Sedangkan hidung fungsi utamanya untuk mencium ya. Kemudian lidah fungsi utamanya perasa, kemudian mata fungsi utamanya melihat. Jadi jawaban yang tepat adalah mata ya sebagai indera melihat. Oke, semua menjawab dengan benar. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, jawaban masuk ada 3, semua jawab beta. Hubungan antara knot dengan kecepatan. Jadi knot itu merupakan satuan dari kecepatan ya. Bisa berupa knot ya. Kalau knot itu biasanya dipakai satuannya di laut ya untuk kapal, kemudian kadang-kadang juga untuk pesawat, tapi lebih banyak digunakan untuk kapal. Kalau di darat atau mobil biasanya gunakan kecepatan satuannya adalah kilometer per jam. Untuk pesawat dengan kecepatan tinggi itu biasanya menggunakan satuan Mach ya, atau kecepatan suara Mach. Kemudian ini knot merupakan satuan dari ukuran kecepatan. Kita lihat hubungannya. Pipa merupakan satuan dari ukuran asap. Itu jelas salah ya. Meter merupakan satuan dari ukuran panjang. Ini betul. Kapal merupakan satuan dari ukuran pelabuhan. Jelas salah. Kemudian berat merupakan satuan dari ukuran gram. Ini terbalik ya. Seharusnya gram merupakan satuan dari ukuran berat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, beta. Baik, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Untuk contoh ini, karena ada di di kedua ruas, di ruas kiri dan ruas kanan titik-titiknya, maka saya beri waktu 45 detik. Ya, waktunya habis. Ya. Tadi menjawabnya lumayan cepat ya. Tadi saya lihat 20-an detik sudah ada yang menjawab ya. Oke, di sini ada kata keras titik-titik sama dengan titik-titik sutra. Nah, untuk kasus seperti ini tidak cukup hanya melihat kata kunci hubungannya karena ada dua kata yang yang hilang ya. Karena yang hilang itu di kiri dan di kanan sehingga di sini tidak bisa dihubungkan eh, kedua katanya ya. Berbeda dengan contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya itu berada di ruas yang sama atau kedua-duanya di sebelah kiri diketahui sehingga kita bisa dengan mudah mencari hubungannya yaitu knot dengan kecepatan. Nah, ini sangat mudah mencari hubungannya. Tapi berbeda dengan contoh yang ini ya, contoh yang barusan tadi. Nah, ini sulit sekali kita mendapatkan hubungannya karena di sini tidak diketahui. Nah, begitu juga dengan di ruas kanan, tidak diketahui. Jadi, untuk kasus seperti ini kita harus selidiki jenis katanya. Nah, keras, kita tahu bersama bahwa keras itu merupakan kata sifat ya. Kata sifat, tinggal kita mencari jawaban yang di sini yang juga merupakan kata sifat.
Kemudian ada sutra, merupakan kata benda ya. Berarti titik yang pertama ini, yang di sebelah kiri ini kita juga harus mencarinya kata benda. Berarti di sini kata benda, kemudian diikuti oleh kata sifat ya. Nah, seperti baja, indah. Nah, itu betul karena kata benda dan kata sifat. Kemudian bersih dan ulat. Nah, ini ulat bukan kata sifat ya. Berarti ini B-nya keliru atau salah. Kemudian benda dengan kain tidak menunjukkan kata sifat. Batu halus. Nah, ini kata benda, kata sifat. Kemudian lembut, kasar. Ini kedua-duanya kata sifat. Jadi kemungkinannya ada di A atau D, delta ya. Ada di alfa atau delta. Nah, kita tinjau satu-satu lagi apakah A jawabannya atau D. Keras, baja, kemudian indah, sutra. Nah, ini sepertinya kurang bagus ya kalau kita menyusun kalimat. Yang lebih tepat adalah keras ya. Keras itu batu, halus itu sutra, atau bisa dibuat contoh benda yang keras adalah batu, sedangkan contoh benda yang halus adalah sutra. Jadi jawabannya betul semuanya D atau delta. Baik, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Waktunya 45 detik. Oke. Kering titik-titik sama dengan titik-titik udara. Ini kelihatan kering itu merupakan ya kata sifat ya. Jadi tinggal mencari kata kedua yang merupakan kata sifat. Sedangkan udara itu merupakan kata benda ya. Berarti cari kata benda di bagian pertama. Jadi jawabannya kata benda diikuti dengan kata sifat. Di sini bisa kita lihat sungai ruang ya, ini keliru ya. Kemudian air hampa kata benda, kata sifat ya, sifatnya hampa. Kemudian gurung oksigen, nah ini keliru. Kemudian lahan sejuk ya, ini bisa ya. Kata bendanya lahan, kemudian kata sifatnya sejuk. Sedangkan kolam angkasa ini masing-masing kata benda ya. Jadi yang memungkinkan adalah jawaban B dan delta ya. Beta dan delta. Nah, kita lihat lagi satu persatu. Hubungan kering ya. Kering air, kemudian kering adalah keadaan tidak ada air. Sedangkan hampa adalah keadaan tidak ada udara. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah beta. Ya, tadi kalau kita mengambil delta itu kering, lahan yang kering, udara yang sejuk itu bisa, tapi kurang tepat ya. Yang paling tepat adalah jawaban B atau beta. Baik, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya.
Oke, waktunya habis. Jawabannya semua jawab A. Marah titik-titik sama dengan titik-titik menangis. Nah, lihat jenis katanya. Yang marah ini kata sifat ya, sifatnya pemarah. Kemudian menangis itu kata kerja ya. Dia sedang melakukan sesuatu yaitu menangis. Jadi harusnya di sini jawabannya kata kerja diikuti dengan kata sifat. Mencaci kata kerja, sedih kata sifat. Oke. Kecewa ya, sakit, ini kata sifat ya. Teriak kata kerja, senang kata sifat ya. Kemudian cemberut, murka ya, ini kata sifat, kemudian kata kerja, berarti ini juga salah. Selanjutnya mengeluh, takut. Nah, ini bisa ya, kata kerja diikuti dengan kata sifat. Nah, kita lihat yang mana yang paling cocok ya. Marah, mencaci. Kalau marah bisa jadi seseorang akan melakukan atau akan mencaci. Sedangkan kalau orang sedih biasanya mereka akan menangis. Jadi kalau marah dia mencaci, kalau sedih dia menangis. Nah, hubungan marah dengan kecewa, kalau marah dia kecewa, kalau sakit dia menangis. Nah, ini kurang tepat ya. Begitu juga dengan mengeluh ya. Kalau marah dia mengeluh, kalau takut dia menangis. Nah, ini tidak tepat. Jadi yang paling tepat adalah A, mencaci dan sedih. Baik, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Waktunya sama, 45 detik. Oke, cara lain selain menyelidiki jenis katanya, kita juga bisa langsung membuatkan kalimat seperti contoh-contoh yang awal tadi ya. Jadi tidak harus menyesuaikan jenis katanya ya, apakah dia kata sifat, kata benda, kerja, dan sebagainya. Tapi bisa juga langsung membuatkan dalam bentuk kalimat. Ya, kembali lagi ke Bapak Ibu semua, senangnya menggunakan yang mana. Nah, kalau ini bisa juga menggunakan kalimat langsung ya. Kaya miskin, ya lawan kaya adalah miskin, lawan pendengaran adalah indera. Nah, itu keliru ya jawabannya. Kemudian hina miskin ya. Anda akan merasa hina jika miskin, Anda akan merasa pendengaran jika frekuensi. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian kehilangan uang dengan miskin ya. Jika Anda tidak mempunyai uang, maka Anda bisa disebut miskin. Jika Anda tidak mempunyai pendengaran, maka Anda disebut telinga. Nah, ini tidak tepat ya. Tidak bagus, tidak ada pendengarannya berarti bukan telinga ya. Bukan berarti telinga. Kemudian ilmu miskin. Nah, miskin ilmu, suara pendengaran ya, ini kurang bagus ya. Paling bagusnya yang bagian E-nya ya. Kalau kehilangan harta, maka Anda akan disebut miskin. Sedangkan kalau Anda kehilangan pendengaran, maka Anda bisa disebut tuli. Oke, semua menjawab dengan benar. Nah, kasus yang tadi ya, ini sama saja sebenarnya ya, hanya penempatan titik-titiknya saja yang berbeda ya. Jadi kalau yang contoh yang sebelumnya itu titik-titiknya berada pada ruas kiri kata yang kedua, ruas kanan kata yang pertama. Kalau yang ini
titik-titiknya berada di kata pertama ruas kiri, kata kedua di ruas kanan. Ya, jadi tapi cara menjawabnya sama saja ya, karena ini posisinya bisa ditukar. Ini bisa saya ganti menjadi pendengaran titik-titik sama dengan titik-titik miskin. Maka modelnya akan seperti contoh sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Waktunya sama 45 detik. Oke. Oh, hanya satu jawaban yang masuk. Tidak apa-apa, kita lihat. Titik-titik wasit sama dengan stetoskop titik-titik. Nah, kalau kasus seperti ini lebih mudah kalau kita selidiki jenis katanya ya, karena ini ada kata wasit. Kata wasit itu merupakan profesi atau pekerjaan ya. Nah, tinggal mencari profesi atau pekerjaan di sebelah kanan ya. Sebelah kanannya kita cari profesi atau pekerjaan. Di sini ada rumah sakit ya. Rumah sakit bukan pekerjaan, praktik juga bukan pekerjaan, perawat ya, perawat pekerjaan, kemudian dokter juga pekerjaan, sedangkan pasien bukan pekerjaan. Jadi yang memungkinkan di sini adalah perawat dan dokter. Jadi jawabannya bisa C, bisa D. Kita lihat lagi. Kata yang kedua adalah stetoskop. Nah, ini merupakan alat ya. Berarti kita lihat jawaban C lapangan. Nah, ini lapangan bukan alat ya, tapi tempat. Sedangkan D ini peluit. Peluit itu merupakan alat ya. Jadi dari sini bisa juga kita menyusun kata-katanya menjadi peluit merupakan alat yang digunakan oleh wasit untuk bekerja. Sedangkan stetoskop merupakan alat yang digunakan oleh dokter untuk bekerja. Jadi diingat, nah kalau yang paling mudah kalau ada kata profesi atau pekerjaan itu bisa kita selidiki jenis katanya. Itu lebih bagus ya. Di sini ada kata wasit. Wasit itu kata pekerjaan atau profesi. Sehingga pasangannya tinggal kita cari yang merupakan pekerjaan atau profesi. Jadi jawabannya adalah delta. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Contoh ini memiliki posisi titik-titik yang sama ya, masing-masing di ruas kiri dengan kata yang kedua, begitu juga di ruas kanan dengan kata yang kedua. Silakan dijawab mulai dari sekarang. Oke, semua menjawab B, beta. Nah, kita lihat soalnya. Senjata titik-titik sama dengan cangkul titik-titik. Jadi ini bentuk soal berbeda dengan bentuk yang sebelumnya ya. Kalau bentuk sekarang ini baik di sisi kiri maupun di sisi kanan masing-masing yang ditanyakan adalah kata yang kedua. Ya. Kata yang kedua.
Senjata titik-titik sama dengan cangkul titik-titik. Jadi senjata dengan cangkul ini sama-sama merupakan alat ya. Kemudian untuk eh, penjelasannya ya kita bisa masukkan setiap jawaban ke dalam titik-titik. Misalnya senjata pistol ya. Salah satu jenis senjata adalah pistol. Salah satu jenis cangkul adalah sawah. Tentu saja jawabannya keliru. Kemudian senjata tentara. Nah, untuk senjata digunakan oleh tentara atau alat dari tentara, begitu juga dengan cangkul merupakan alat yang digunakan oleh petani. Kemudian senjata dengan militer, nah, bisa juga dibuatkan kata-kata ya. Begitu juga senjata pertahanan, kemudian senjata dengan panah ya. Jadi salah satu jenis senjata adalah panah, salah satu jenis cangkul adalah tanah. Itu kalimat yang keliru ya. Jadi jawaban yang betul adalah B. Baik, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Waktunya sama 45 detik. Oke, kehidupan titik-titik sama dengan kehamilan titik-titik. Nah, kita susun kalimatnya kehidupan dengan pencaharian, ya. Kehamilan dengan pertumbuhan. Ya, jadi kemudian kehidupan dengan perjuangan, kehamilan dengan bayi, begitu seterusnya untuk kelima jawaban yang tersedia. Nah, bisa juga melihat jenis katanya ya, antara kehidupan dan kehamilan. Kehidupan seseorang akan berakhir dengan kematian, sedangkan kehamilan seseorang akan berakhir dengan kelahiran. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah delta. Ya. Baik, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Waktunya sama 45 detik. Oke, ada jawaban yang masuk. Alfa, delta. Kita lihat. Licin titik-titik sama dengan berduri titik-titik. Kalau jalanan licin, maka kita bisa tergelincir. Kalau jalannya berduri,
maka kita bisa luka. Oke, boleh ya. Kemudian licin, lendir ya. Salah satu sifat licin ya, dia berlendir. Salah satu sifat berduri dia berbahaya. Oh, ini terbalik ya. Kemudian licin, lepas. Apa hubungannya licin dengan lepas? Kalau licin, sendal bisa terlepas. Kalau berduri, sandal bisa sakit. Nah, ini juga ya sulit ya menemukan hubungannya ya. Licin, belut. Nah, ini licin, belut. Berarti ini belutnya ini salah satu binatang yang licin ya. Ya. Sedangkan landaknya salah satu binatang yang berduri. Binatang yang licin itu adalah belut, binatang yang berduri itu adalah landak. Nah, ini saya kira ini bagus sekali kalimatnya ya. Kemudian ini ya hilang ya. Ada yang hilang katanya. Jadi tadi bisa A, bisa D ya, tapi di antara A dan D ini yang paling bagus itu adalah D. Ya. Nah, karena kalau licin bisa tergelincir, berduri bisa luka. Nah, bagusnya ini duri terluka ya. Kalau duri dengan terluka, nah itu bisa jadi jawabannya A. Tapi karena di sini berduri luka, maka yang lebih tepat adalah delta ya. Licin, binatang yang licin adalah belut, sedangkan binatang yang berduri adalah landak. Baik, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Waktunya 45 detik. Oke, waktunya habis. Oh, baru satu jawabannya masuk. Oke, kita lihat titik-titik katak sama dengan titik-titik burung. Nah, sekarang kita bisa buat kalimat di setiap jawaban yang tersedia. Hubungan serangga dengan katak. Serangga dengan katak kita kira-kira apa hubungannya ya? Serangga dimakan oleh katak. Kupu-kupu dimakan oleh burung. Rasanya tidak ya, kupu-kupu dimakan burung. Kita pindah ke jawaban B. Nyamuk, katak. Nyamuk dimakan katak ya. Nyamuk dimakan katak, ulat dimakan oleh burung. Ah, ini bisa benar ya. Kita pindah ke jawaban C. Kolam katak. Ya, binatang yang hidup di kolam adalah katak. Ya, bisa jadi. Binatang yang hidup di bulu adalah burung. Nah, ini yang keliru. Tidak nyambung ya. Kita pindah ke jawaban D. Berlendir katak. Yang berlendir ya, kulit permukaan kulit katak itu berlendir ya. Binatang yang punya permukaan berlendir adalah katak. Binatang yang punya permukaan gatal adalah burung. Ya, kalimatnya tidak sesuai ya. Kita pindah ke jawaban C. Sawah katak. Binatang yang hidup di sawah adalah katak. Binatang yang hidup di kepompong adalah burung. Nah, ini juga jawaban yang keliru. Jadi satu-satunya yang bisa diambil tadi adalah nyamuk dimakan katak, sedangkan ulat dimakan oleh burung. Jadi jawabannya beta. Nah, jadi untuk beberapa kasus ya, sebagian besar ya, kasus di dalam verbal analogi itu kita harus pintar-pintar membuat kalimat ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya.
Oke, cara lain selain, cara membuat kalimat seperti contoh sebelumnya, cara lain yang bisa kita terapkan adalah menyelidiki jenis katanya ya. Jenis kata bisa diselidiki. Misalnya untuk kasus seperti ini harusnya dia memiliki jenis kata yang sama ya. Eee, Misalnya di sini ada sekolah, ada berjasa. Sekolah ini kan, kata benda ya, atau tempat ya, sedangkan berjasa bukan ya. Kemudian guru, guru ini kan profesi ya, sedangkan berbakti itu kata kerja. Selanjutnya kepala sekolah ini profesi, berperang itu bukan profesi, berarti tidak nyambung. Pelajar, ya, orang yang belajar ya, bisa masuk ke pekerjaan ya, pekerjaannya pelajar, kemudian pahlawan juga bisa jadi pekerjaan. Berarti D-nya ini ada kemungkinan benar. Kita lanjut ke E, ilmuwan, profesi, sedangkan berkorban, kata kerja ya. Jadi yang sesuai jenis katanya itu hanya D ya, pelajar dan pahlawan. Nah, tapi kalau kurang yakin bisa buatkan kembali kalimat. Pelajar tugasnya belajar sedangkan pahlawan tugasnya berjuang. Bisa juga pelajar wajib belajar sedangkan pahlawan wajib berjuang. Akhirnya semua punya jawaban yang tepat. Oke. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, ini kasusnya ada 3 pasang, kata. Oke, untuk kasus yang ini sebenarnya sama saja dengan kasus yang kedua tadi ya, yang jenis yang kedua ya. Jadi, titik-titiknya semua berada di sebelah kanan. Kalau kasus yang jenis yang kedua tadi itu hanya ada 2 titik-titik dan semuanya berada di sebelah kanan. Sekarang, ada 3 titik-titik, tapi semuanya tetap berada di sebelah kanan. Nah, kalau seperti ini tentu lebih mudah kita menyelesaikannya dengan cara membuat kalimat. Sekolah siswa belajar. Sekolah adalah tempat siswa untuk belajar. Nah, kita lihat jawaban A. Rumah adalah tempat ayah untuk ibu. Nah, ini kurang bagus ya. Kemudian dokter merupakan tempat pasien untuk periksa. Bukan tempat ya, tapi orang ya. Kalau dokter atau profesi dia ya. Berarti ini B-nya salah. Kemudian C-nya, sekolah merupakan tempat guru untuk rapat. Nah, ini bisa betul ya. Nah, sekolah merupakan tempat guru untuk rapat. D, laboratorium merupakan tempat ilmuwan untuk meneliti. Nah, ini juga betul. Dan yang terakhir, kantin merupakan tempat makan, tempat untuk makan, tempat makan untuk siswa. Nah, ini kurang bagus ya. Ini dibalik seharusnya ya. Kantin merupakan tempat siswa untuk makan. Nah, jadi jawaban yang bisa benar adalah C dan D. Nah, kita selidiki. Nah, C-nya ini sekolah merupakan tempat guru untuk rapat. Ini susunan kalimatnya boleh tapi kurang tepat. Kenapa? Karena sekolah itu tidak hanya sebagai tempat rapat atau sekolah itu bukan tempat bukan tujuan utamanya untuk rapat ya, tapi tujuan utamanya untuk mengajar bagi guru. Jadi sekolah merupakan tempat
guru untuk mengajar, itu yang lebih tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta ya. Laboratorium merupakan tempat bagi ilmuwan untuk meneliti. Jadi di sini jawabannya adalah D. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Waktunya 45 detik lagi. Oke, jawaban yang masuk B, beta. Siswa buku perpustakaan sama dengan titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Nah, silakan disusun menjadi suatu kalimat. Siswa meminjam buku di perpustakaan. Bisa juga siswa membaca buku di perpustakaan. Anak bermain kelereng di rumah. Ini boleh juga sih, tapi masa main kelerengnya di rumah? Ya, jadi ini kurang tepat ya. Kecuali kalau main kelerengnya di halaman, itu lebih tepat. Nasabah eh, menyimpan uang di bank. Nah, ini bagus. Nah, kita lihat dulu jawaban yang lain ya. Orang tua, ini apa ya cocoknya? Anak dengan ibu. Ya. Menitipkan anak di ibu. Aduh. Ini orang tuanya, ibunya sendiri adalah orang tua ya. Jadi ini keliru ya. Pembeli membeli makanan di gudang. Wah, pembeli membeli makanan di gudang. Nah, ini bagusnya menyimpan ya. Pembeli menyimpan makanan di gudang. Itu apa pembelinya menyimpan makanan di gudang ya? Eh, saya rasa kurang tepat ya. Harusnya pembeli membeli makanan di warung. Nah, itu lebih tepat. Kemudian dosen apa ya, dosen kelas kuliah. Nah, ini bagusnya dosen memberi kuliah di kelas ya. Ini kebalik. Jadi yang paling tepat itu adalah jawaban B. Siswa membaca buku di perpustakaan, sedangkan nasabah menyimpan uang di bank. Jadi karena waktu kita sudah habis ya, jadi kesimpulannya untuk hari ini materi kita tentang analogi ya. Analogi ada 4 bentuk tes untuk analogi ya. Yang pertama itu titik-titiknya hanya satu ya, umumnya berada di sebelah kanan. Yang kedua titik-titiknya ada 2, bisa jadi kedua-duanya ada di kanan ya. Bentuk yang ketiga titik-titiknya berada di kata yang kedua ya, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, masing-masing berada pada kata yang kedua. Sedangkan bentuk yang keempat adalah titik-titiknya salah satunya berada di kata pertama dan yang lainnya berada di kata yang kedua. Jadi untuk jenis yang pertama dan kedua ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan kalimat langsung ya, karena sudah ada 2 kata yang bersisian. Jadi lebih bagus menggunakan atau menyusun kalimat langsung. Sedangkan untuk jenis yang ketiga, empat ini akan lebih bagus kalau kita menentukan jenis katanya ya. Itu bisa lebih cepat ya. Tapi kalau kesulitan bisa juga menyusun kalimatnya. Kemudian untuk tipsnya ada 3 tipsnya tadi ya. Yang pertama adalah cari kata hubungan dan buat kalimat yang mudah dipahami. Kemudian yang terakhir,
menyelidiki jenis katanya. Saya kira untuk hari ini cukup ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.